Halo, ketemu lagi di channel Bima Desain. Jangan lupa klik subscribe kemudian aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan update dan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini alat yang Bapak miliki. Yang pertama saya sampaikan, luar biasa Poltek. Di Indonesia baru akademisi ya yang punya alat ini LED. Ya harganya juga lumayan. Bapak boleh tanya di seluruh Indonesia. Dan perlu juga saya sampaikan, Indonesia saya pikir sudah bangga bisa mampu membuat alat LED light FPD. Memang untuk negara-negara luar sudah punya. Kami pernah dapat informasi Pak, Korea negara superpower, boleh dikatakan negara sudah maju, tidak percaya diri untuk mengekspos alat ini. Katanya bahasa kita ini alat ini masih disumputi di para. Ada tim kami yang pernah ke Korea, malu-malu untuk mengekspos ini. Yang sudah mengekspos negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Berkat siapa? Berkat peneliti Pusjatan, yaitu Bapak Dr. Sipri. Nah, ini fungsinya. Fungsi alat FPD itu, ini nama ini versi produk luar, Drilling Magnetometer. Kalau versi kami namanya APKJ. Ini sebetulnya sama-sama aja. Bedanya hanya di sistemnya. Kalau ini data tes menggunakan sistem mereka APKJ, atau yang Bapak beli sekarang ini namanya FPD Bima, produk vendor, itu menggunakan sistem produk anak bangsa, yaitu Pusjatan. Untuk mendesain jalan atau untuk meningkatkan perkerasan itu butuh data lendutan. Sistem perkerasan itu hanya dua, fungsional dan struktural. Nah, fungsional itu didapat oleh alat-alat seperti NASCAR, Hawkeye dan lain-lain. Jadi FPD ini biasanya digunakan untuk menguji atau mengetahui kekuatan struktur lalu lintas berat. Nah, ini semuanya sistemnya sudah diatur, dikontrol dengan menggunakan program software. Ini salah fungsi-fungsi FPD atau APKJ. Jadi fungsinya bukan untuk pengujian lendutan dalam sistem perkerasan. Ini digunakan untuk lalu lintas berat. Untuk lalu lintas ringan biasanya menggunakan alat disiplin atau LED. Ini ada beberapa alat untuk pengujian lendutan. Nah, ini bagian-bagian dari FPD Bima. FPD Bima ini adalah produk vendor PT Paneksa. Jadi FPD ini mempunyai digerakkan oleh hidrolik sistemnya. Ini adalah bagian-bagiannya. Di sini ada, nanti Bapak Ibu lihat yang di sana bagian-bagiannya. Yang penting dilihat dulu barangnya kayak gimana. Nah, ini skema diagram lendutan apabila kita melakukan pengujian. Perlu dipahami di sini, lendutan paling besar didapat oleh pada pusat beban atau biasanya kita sebut di sini D0, bisa juga D1, D0. Nah, alat kita ini yang Bima yang dimiliki oleh Poltek itu ada 7 sensornya. Kalau kita hitung dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 sensor. Jadi FPD mulai dari FPD dan produk luar dan sensornya itu dilengkapi antara 7 sampai 9 buah sensor geopod diletakkan di sini. Nah, ini secara keilmian data yang dikumpulkan merupakan
data lanjutan dari sistem pertahanan jalan yang mengalami pertahanan jalan yang mengalami beban tertentu. Dari gambar di atas terlihat lanjutan terbesar terletak di bagian bawah dari pusat beban. Beban yang digunakan pada umumnya sebesar 500 kilopascal atau 41 kilonewton. Ini ada nanti perhitungannya sesuai dengan beban standar 8,2 ton. Nah ini filosofi atau mekanismenya. Jadi beban yang digunakan itu merupakan beban impact mensimulasikan beban dinamis. Kenapa dibilang mau mensimulasikan beban dinamis? Lalu lintas yang bergerak didesain, kalau lalu lintas berat didesain pada beban suku standar 8,2 ton. Jadi mensimulasikan beban dinamis yang dilewati di permukaan jalan. Nah ini vibrasi gelombang yang didapat oleh sensor tadi yang ditimbulkan oleh beban jatuh kemudian dicatat oleh geopod. Ini menggunakan perhitungan tertentu kemudian dikonversi menjadi lanjutan. Jadi kumpulan lanjutan kemudian membentuk kurva lanjutan seperti yang tadi. Nah ini kurva lanjutannya. Nah untuk digunakan dalam analis berupa perhitungan backcalculation atau untuk perencanaan tepat lapis tambah. Nah, ada komponen-komponen yang ada di alat FVD Bima itu. Ini ada beberapa komponennya. Jadi beban jatuh ini terdiri dari 8 sampai 10 klat dengan bebannya bisa antara 20 sampai 25. Ada juga karet buffer terdiri dari 4 sampai 6 buah karet dengan spesifikasinya kekerasannya 70 sampai 80 hardness. Ini spek karetnya. Ada dilengkapi dengan plat pembebaran di bawah. Nah untuk kondisi sekarang ini plat pembebaran ini kebetulan di sini tidak saya sampaikan. Kita lengkapi juga di bawahnya dengan karet. Nah ada load cell, ada geopod, dan ada termometer manual digital. Ini manual dan juga dilengkapi dengan GPS. Dan ini yang terakhir ini SWD prosesor. Ini sistem prosesor inilah yang digunakan untuk mengoperasikan alat tersebut. Jadi kerjasamanya Pusjatan dulu dengan vendor Panelson adanya di sini, salah satu di sini. Ini adalah domainnya Pusjatan. Nah ini Pak 4 sampai 8. Nah ini baru satu sisi Pak ya. Ini Bapak Ibu, ini baru satu sisi lain ada sebelah sana. Nah kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4 harus semestinya ini beratnya satu lempengan ini harus 25 karena ini memang sudah didesain untuk di sini 100 kilo, di sebelahnya 100 kilo dan ketika kita angkat ini dengan sistem computerized beban semuanya ini 200 kilo itu untuk mendapatkan pada ketinggian tertentu ini sudah ada perhitungannya. Pada ketinggian tertentu mendapatkan impact beban 4, atau 4 ton. Ini pada ketinggian tertentu. Ini komponen-komponennya. Nah yang tadi ada karet buffer ini yang saya tulis berapa tadi karet buffer 4 sampai 6 buah. Jadi kebetulan di sini nggak kelihatan ini karet buffernya. Ada 1, 2 di belakang 2, 4. Yang terpasang sekarang ada 8, 6. Jadi tengahnya ada 1. Nah ini adalah komponen-komponennya. Nah ini FVD yang Bapak miliki itu
sama persis seperti ini, ada load cell, nanti Bapak Ibu lihat, ada geopon, Bapak Ibu lihat. Nah, geopon itu diletakkan di sepanjang ini, ada jarak tertentunya, ada sekitar 7 sampai 9 geopon. Alat Bapak itu ada 7 geopon. Nah, ini jaraknya. Jadi geopon 0 itu pada jarak 0, baru ada lagi pada jarak 200 mili atau 20 cm, terus 300 atau 30, 45, 60, baru 90, dan yang paling ujung adalah jarak 1500. Jadi ini sudah ditentukan. Jadi Bapak Ibu paling nanti ketika Bapak Ibu melakukan survei atau pengujian, ini harus dikontrol jarak-jaraknya ini. Bisa aja bergeser. Harus dikontrol. Ini jaraknya, Bapak Ibu harus pegang di jaraknya. Nah, ini tipe-tipe FPD yang ada di jagat raya atau di dunia. Ada produk Dynates Denmark, ada Bagdad Inggris, ada Quartz Swedia. Nah, ini alat yang kami miliki dari tahun pertama berdirinya namanya Pusjatan sampai berubah sekarang Bitek. Ini adalah edisi pertama FPD yang kami miliki tipenya ini. Ini kurang lebih tahun 1981 kalau nggak salah ini. Ini yang edisi terbaru ini. Nah, tahun 2010 sebetulnya riset alat FPD ini sudah dari tahun 2008 sampai tahun 2010 pertama alat APKJ difabrikasi. Ini produk pertama. Tapi produk bukan artinya di produk untuk dijual, Pak. Ini adalah namanya prototipe atau hasil riset. Nah, pada tahun 2010 alat APKJ ini sudah bisa kami gunakan, dan semua sistem itu dibuat oleh Pusjatan. Ini murni Pusjatan yang membuat. Nah, ini adalah produk setelah tahun 2017 kalau nggak salah ini. Tahun 2017 Pak Naisan itu membuat dengan ada MOU kerjasama dengan Pusjatan. Nah, ini produk pertama mereka di Balai Medan tahun 2017. Nah, secara garis besar setiap FPD yang diproduk oleh Panesa itu dilakukan proses kalibrasi atau validasi di laboratorium kami, Pusjatan atau Bitek. Nah, ini adalah proses kalibrasi yang dilakukan. Kita tetap konsen dengan tekanan sumbu standar 500 kilopascal. Nah, ini contoh kenapa tadi didapat dari 580 kilopascal. Jadi biasanya beban sumbu standar itu 8,16 ton atau 8,2 ton, dan bisa setara dengan 41 kilonewton. Nah, kita tempatkan ini ilustrasi aja, 8,2 ton, ada sumbu roda dibagi dua, ini menjadi 41 kilonewton. Nah, tegangan kontaknya itu impact bebannya terhadap plat dengan diameter 30 cm diameter ada diameter platnya, sehingga impact beban kontaknya itu 41 dibagi dengan 1/4 V kali 0,3 di diameter didapat 500 kilopascal. Itulah stres
atau impact beban yang ketika dijatuhkan. Jadi kurang lebih 580 kilopascal. Nah, ini contoh saja. Ini kebetulan adalah ketika kita melakukan pengujian di laboratorium kami. Ini kebetulan data murni terakhir, ini alat ini Pak, alat APKJ. Yang selanjutnya ini adalah data sebelumnya, data FVD Dynates. Ini adalah sebagai referensi kami, kita lakukan referensi. Nah, data lanjutannya kita bandingkan. Kalau FVD dibandingkan dengan FVD, karena FVD Dynates kita anggap sebagai referensi yang bisa kita percaya. Nah, ini di titik 1 itu kita lakukan 3 kali pengujian. Bila mana Bapak lakukan pengujian di lapangan, sebaiknya lakukan 3 kali pengujian di dalam 1 titik. Kebetulan yang kondisi sekarang, ketika sekali pengujian datanya baru 1. Nah, kita balik dulu di sini. Nah, ini. Jadi ini 3 kali pengujian Pak di dalam 1 titik. Nah, kebetulan di sini ya pengujian yang terdekat itu dengan data FVD Dynates adalah pengujian kedua. Pengujian kedua ini 228, berapa nih ya? 8. Ini satuannya mikron Pak ya. Mikron itu atau 0,001 mm. Jadi ketika kita tes pada sekali pengujian, ini ada derutan yang dapat adalah mulai, kalau kita hitungnya dari D1 sampai D7. Nah, yang penting Bapak Ibu perhatikan di sini, nanti di data raw datanya. Ini dari lendutan 0 seperti yang di kurva lendutan tadi, semakin jauh sensornya berarti semakin kecil nilai lendutannya. Ini yang perlu nanti Bapak perhatikan di lapangan. Jangan sampai yang dari sini di sana ada yang besar. Artinya gini, kalau ini lebih besar berarti ada sesuatu. Sebaiknya ini harus lebih besar dari sini. Kalau ini lebih besar dari sini, jangan buru-buru Bapak ambil datanya, jangan sampai langsung di save. Jadi data itu harus dilihat, seorang operator itu harus diperhatikan, jangan main save aja, diperhatikan logis enggak. Terus kedua, kita harus tahu perkerasannya. Ada operator gini, ketika dia melakukan pengujian di suatu perkerasan dengan udah jelas perkerasannya itu lemah atau strukturnya gak kuat, tapi dari hasilnya bisa lendutannya kecil-kecil. Dari logika Pak ya, logika sederhana aja. Struktur perkerasan yang stabil atau kuat seperti yang kita tahu tol, pantura yang didesain dengan lendutan berat, pasti lendutannya itu akan kecil-kecil. Ya kurang lebih 200 lah. Tapi kalau struktur perkerasannya seperti yang kita lakukan kemarin di jalan apa itu Pak? Jalan lingkungan Undip itu bisa dikategorikan bukan untuk desain lalu lintas berat. Lendutannya yang kita dapat kemarin sekitar 800, 700 dan 600 yang paling ujung. Tapi kalau muncul lendutannya 100 atau 200, pasti harus tanda tanya itu. Kalau konsumsi audit, kalau di audit BPK atau inspektorat dilihat dari sisi lendutannya, wah ini perkerasannya oke, lendutannya kecil. Begitu disurvei ke lapangan, perkerasannya sudah amburadul, kan jadi penipuan itu ya namanya.
Jadi jangan menginformasikan data yang tidak valid. Nah itu yang perlu dipahami ini. Jadi seorang operator harus jeli, lihat struktur pergerakan, harus punya feeling, logika. Jalan-jalan Pantura itu pengalaman kami kurang lebih antara 300 sampai ya 200 lah, 200 Pantura. Nah jalan-jalan ya selevel yang tadi lingkungan, kalau Bapak uji di laporan Bapak lelutannya kecil akan tanda tanya. Nah ini yang terus yang kedua, Bapak perhatikan ini Pak ya, harus menurun dari sini sampai ke sini. Nah di data yang ada di raw data yang ada di alat Bapak itu, ini kurang lebih ada nama file, nama operator, KM-nya, terus beban, selanjutnya lelutan, terus ada temperatur. Ini temperatur kita ambil manual. Temperatur yang akan kita dapatkan secara manual menggunakan manual temperatur digital untuk mendapatkan temperatur pergerasan. Pergerasan Pak ya, dilubangin, dimasukkan temperatur sampai pembacanya stabil, itulah temperatur pergerasannya. Dilubangin kurang lebih 10 cm lah kedalamannya. Nah ini jenisnya, jenis pergerasan, bisa aspal, bisa beton. Nah baru ada tanggal, ada waktu. Nah ini nggak boleh waktu ini ya, harus disetting laptopnya sesuai dengan jam kita, karena ini tidak boleh pembohongan ini. Otomatis Pak, otomatis waktu ini nggak boleh pembohongan, karena setup di laptop. Baru koordinat GPS-nya. Jadi gini Pak, kan Bapak bilang tren. Jadi yang jelas yang Bapak perhatikan ini, nilai ini harus lebih besar dan semakin kecil. Kalau batasannya nggak ada, cuma kita pilih ketika kita menguji di jalan pergerasan ini kisaran atau apa namanya antara sekian. Makanya tadi saya bilang atau di Pantura antara di pengalaman ini kan pengalaman kita antara 300 sampai 200 sekian di lalu lintas berat. Tapi kalau sampai nilainya di atas 1000 sudah nggak benar. Pantura dilintasi oleh jalan beban berat ya. Kalau lentukannya sampai di atas 700 sampai 1000 kan udah aneh itu, udah nggak benar. Itu aja baterainya, nggak ada batasannya. Jadi di sini yang paling besar. Jadi maksud saya kenapa antara 300 sampai 200 itu adalah sensor 0 yang paling besar. Nah nantinya mengikuti di sini Pak. Ini kan mengikuti. Yang penting operator itu harus dilihat di sini. Semakin jauh semakin mengecil, jangan sampai nilainya di sini besar, berarti ada sesuatu yang perlu periksa jawabannya. Ini kan, masih itu kan, trennya ini kan, mempunyai pola tertentu kan. Nah, kalau tadi saya agak bicara belakang. Kalau zaman dahulu itu trennya tertentu, mereka menetap trennya tertentu. Makanya kalau Bapak lihat BKBM itu tidak ada rencana tertentu. Waktu itu para ahli sepakat kalau trennya tertentu. Ada ininya. Kalau Bapak lihat buku Yoga itu sudah ada yang polanya. Nyatanya tidak. Justru tren itu sendirinya itu menunjukkan kondisi yang benar dari si perkasa ini. Contohnya begini. Kalau misalnya perkasanya itu struktural namanya udah kecil, itu tuh trennya enggak begini aja lagi, mungkin ininya agak ke bawah, ya ke sini. Kalau misalnya Pantura itu trennya adalah ini sini, tapi ininya tidak segini Pak. Karena yang ujungnya ini tuh ini menunjukkan kekuatan tanda dasar. Pantura itu di sini kecil, tapi di sininya agak besar.
Tanya sama Pak Bungsu yang udah kemana-mana melakukan tes. Kalimantan Barat itu saya melihat dari sepintas ya, ininya besar, ininya juga besar juga Pak. Karena jalan di sana itu jalan apa itu jalan pit soil gitu, gambut. Ini yang lucunya lagi, terus di bawah jalan yang di dalam. Ini di dalam ininya kecil, ininya kecil juga. Padahal kita desain itu adalah untuk jalan cuma 3,5 juta sisa gitu. Kenapa bisa begitu? Kita bisa terangkan karena malah kita bikin dia di dalam kolam gitu. Karena untuk penelitian kita bikin kolam dari beton, terus kita kasih apa ya? Kita kasih subgrade, kita kasih apa? Itu kita desain untuk ini kecil gitu, untuk apa? Lintas kecil, 3,5 juta sisa untuk 6 tahun. Tapi intinya di sini yang kecil, di sini juga kecil juga gitu. Itu yang 228, ujungnya 37 gitu. Jadi sebenarnya justru dengan menggunakan FWD itu kita mau mencari trennya itu gitu. Karena trennya itu nanti akan menunjukkan kondisi perkerasan itu. Nah itu berbeda dengan asumsi sekitar tahun 60 ke bawah, tahun 70 ke belakang. Itu dia menganggap benar kayak Mas Bimo itu tren itu adalah sesuatu yang baku. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Ya gitu ya. Itu tuh maka nanti kalau dia lagi namanya rigid, lain lagi trennya apa? Rigid itu nyaris datar gitu. Kenapa datar? Karena dia kan slab. Kalau dia ditekan dia tidak begini, tidak begini. Dia pasti begini kan. Nah makanya nyaris datar intinya. Jadi banyak sekali yang mau yang bisa kita explore di sini gitu. Ini sensor ini kan menunjukkan kedalaman perkerasan jalan. Jadi alat FWD yang Bapak miliki ini bisa mendapatkan kekuatan struktur tanah dasar pada kedalaman 150 cm ke bawah. Nah didapat oleh sensor yang paling jauh, sensor 6. Kalau di Pantura itu bisa sampai di atas 150 Pak ya, 150 cm. Jadi perlu mungkin pada sensornya pada jarak 1.800. Jadi umumnya jalan kita, jalan provinsi atau jalan nasional itu didesain mulai dari tanah dasar pada kedalaman 150 cm kurang lebih. Itu makanya ditempatkanlah sensor-sensor ini. Sebaiknya setiap Bapak melakukan pengujian, Bapak ukur kalau bisa jaraknya. Jadi jaraknya itu dari as ke as. Besok kita ini pegang. Nah, Bapak pegang ini selalu. Tadi kan disebutkan Pakai maiku barangkali. yang didapatkan itu mikron ya. Ya. Nah, sangat sensitif berarti. Dan kalau pas lagi pengambilan data itu kebetulan kemarin kita trafiknya sepi ya Pak ya. Iya. Adapun paling gede kendaraan roda 4 biasalah mobil berumah. Nah, kalau misalnya kayak di Pantura ya, kita lagi berhenti terus yang lewat itu lah truk yang gede-gede gitu. Apakah itu mengefek ke hasil pas penjatuhan beban terus pembacaan oleh geoponnya, atau kita harus tunggu ada traffic grade yang lewat dulu atau gimana Pak? Itu sebetulnya di perhitungan itu sudah difilter namanya, yang noise ya, pengaruh lalu lintas. Barangkali ada beberapa. Jadi, kalau misalnya Bapak di Pantura terus di sampingnya gelombang mobil jalan, itu yang transmisi ke samping kita itu adalah surface wave. Maka yang menyebabkan ledukan ini lebih pada primary wave, gelombang dalam. Jadi kalau ada Bapak ngetes terus ada di samping, ya memang ada gelombang, ada tapi tidak tertangkap oleh geofon. Nah, itu terlihatnya juga dari apa? Geofon itu karena kita pakai kan geofonnya Z, geofon vertikal. Nah, kalau geofon itu kan ada juga geofon vertikal yang mengangkat gelombang dari bawah, ada lagi geofon
yang 2 aksis atau 3 aksis gitu. Jadi kalau ada geofone yang kalau menangkapnya ke bawah itu gelombang vertikal, ada juga geofone yang bisa menangkap gelombang dari samping gitu. Jadi sekali lagi menjawab itu tidak berpengaruh, ya tidak signifikan lah pengaruhnya. Ini data daerah tes kita sudah bandingkan. Nah ini kurang lebih kita bandingkan di 2 alat yang berbeda tapi fungsinya sama. Ini kurang lebih ini pada sensor paling luar ini, sensor paling luar datanya ini. Nah titik-titiknya kita bandingkan dengan titik daerah tes. Ketika kita melakukan ini data daerah tes 37. Nah data FVD-nya Poltek PU Semarang 37,9. Nah selisihnya di bawah 10%. Ini pada titik yang sama. Nah ini titik 2 dan titik 5. Ini kurang lebih kalau kita bandingkan di satu garis persamaan grafik itu kita harapkan atau perbedaan titik-titiknya itu di bawah 10%. Jadi ini apabila kita grafikkan di satu garis persamaan. Nah ini Pak, yang tadi Bapak Ibu, alat FVD BIMA atau VDD ini bisa menjadi salah satu alternatif penunjukan pengganti FVD buatan luar negeri yang notabene mahal. Ini juga kita lakukan proses validasi di jalan beton dan jalan beraspal. Ini semuanya di kawasan kampus kami Pak, kampus Bintek Bina Marga. Nah baru ini setelah ini sudah berubah lagi sedikit, dipermak lagi, udah nyampe kemarin. Ini sekitar areal kampus Politeknik